Hai, welcome to Folklore, tempat diskusi misteri, konspirasi, sejarah, dan kejadian yang ada di seluruh dunia. Are you ready? Di episode kali ini aku akan bahas cerita mistis tentang sebuah kota goib yang letaknya ini berada di Pulau Kalimantan. Ya, kota Saranjana. Mungkin dari kamu udah nggak asing mendengar kota Saranjana karena beberapa waktu yang lalu kota ini sempat menjadi bahan perbincangan di sosial media. Banyak masyarakat lokal maupun luar yang meyakini jika kota Saranjana ini merupakan kota goib atau kota tak kasat mata. Kota ini berbeda ya dari kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan lainnya karena kota ini letaknya berada di bukit kecil di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. For your information, kalau kamu mungkin cek kota Saranjana di Google Maps atau mungkin di peta Indonesia lainnya, kamu nggak bakal menemukan kota ini karena memang kota ini tuh nggak kedetek di Google Maps. Tapi yang lebih mencengangkannya, kota ini sempat eksis di beberapa peta pada zaman Hindia Belanda. Beberapa tim ahli cagar budaya Banjarmasin menduga jika kota Saranjana ini sebenarnya sudah ada sebelum tahun 1660 Masehi. Dan di zaman tersebut, kota Saranjana ini berbentuk seperti negara atau kerajaan suku yang memiliki wilayah Pulau Halimun atau Pulau Laut bagian selatan. Menurut informasi yang beredar, kota Saranjana ini disebut-sebut memiliki peradaban yang cukup maju. Dan kalau bisa dideskripsikan menurut legenda, kota Saranjana ini berisi gedung-gedung yang tinggi pencakar langit, rumah dan mobilnya pun mewah semuanya, banyak juga pepohonan dan bunga-bunga, jadi membuat tatanan kota di sana tuh terlihat sejuk. Mungkin dari kamu banyak yang bertanya-tanya, warga Saranjana tuh pekerjaannya apa? Kok bisa punya rumah, mobil yang mewah? Jadi di sana itu mereka juga punya mata pencarian. Jadi mata pencarian mereka itu sebagai petani dengan model sistem pertaniannya tuh yang modern. Terkadang penduduk kota Saranjana ini juga menampakkan wujud asli mereka di hadapan masyarakat lokal. Ya mereka tuh beraktivitas seperti layaknya masyarakat normal ya, seperti bekerja, bersekolah, berbelanja, berdagang, ya selayaknya orang normal gitu. Jadi kadang tuh masyarakat yang melihat tuh nggak menyadari jika orang tersebut adalah penduduk Saranjana. Tapi kabarnya hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat penduduk Saranjana ini. Tapi malah kita sebagai band itu sudah di brief oleh panitianya. Kalau nanti melihat penonton-penonton itu melakukan gerakan yang aneh, udah cuek saja. Jadi sementara yang tampak waktu di manggung tuh kayaknya ribuan. 10 lah ya, 10 ribuan gitu. Gokil. Di tahun 2005, Ari Lasso sempat mengadakan konser di Kalimantan Selatan. Nah, setibanya Ari Lasso di sana, panitia konser langsung menginformasikan kalau mungkin nantinya akan ada penonton yang tingkahnya aneh. Ari Lasso disuruh untuk diam aja dan menghiraukan hal tersebut. Saat konser dimulai, terlihat banyak sekali penonton yang datang dan kalau dihitung-hitungnya sekitar 10 ribuan lah. Mereka di sana menari, berjoget selayaknya penonton pada normalnya. Tapi di sana, di stadion tersebut, hanya ada satu pintu yang otomatis itu menjadi akses keluar masuknya para penonton. Kita ngomongin stadion yang diisikan 10.000 lebih penonton, hilang setengahnya lebih dalam waktu hanya 2 hingga 4 menit saja di satu pintu akses itu. Nggak wajar kan? Tapi hal tersebut dianggap wajar oleh panitia karena memang sering terjadi hal seperti itu. Selain cerita konser tersebut, ternyata masih banyak sekali kejadian-kejadian janggal di area Saranjana. Seperti cerita rakyat di konon tahun 1980-an, alat berat dari Jakarta dipesan oleh seseorang dengan tujuannya itu di kota Saranjana. Tapi yang bikin menegangkan lagi, ternyata nota pembeliannya sudah lunas. Terus siapa yang lunasin? Kita nggak dia tahu. Cerita lain yang beredar, banyak sekali warga Saranjana yang memesan mobil-mobil mewah dari Surabaya. Tapi yang bikin aneh, nggak diketahui keberadaan dan alamat pemesannya tuh di mana. Jadi nggak tahu nih sampai saat ini keberadaan mobil tersebut seperti apa.
Itu tadi beberapa kisah di Saranjana yang masih dipercayai hingga saat ini. Gimana? Apakah kamu percaya? Komen di bawah. Pernah keluar masuk ke daerah yang mistis yaitu Saranjana. Ya. Apakah benar itu Bapak? Ya benar. Seperti yang aku bahas tadi, kalau kota Saranjana ini merupakan kota yang tak kasat mata. Tapi ternyata ada seorang pria yang bisa keluar masuk di area Saranjana. Ya, namanya Pualeba. Jadi sebenarnya Poabela atau Poaleba, Pak? Bukan. Bukan Poaleba ya, Iya, Poabela ya, Pak ya? iya. Iya. Pualeba ini merupakan penduduk asli dari desa Tanjung Lalak Utara yang jaraknya itu sekitar setengah jam dari kota. Jadi ternyata Pualeba ini memiliki senjata yang namanya itu mandau dari pamannya. Dan ternyata senjata mandau ini merupakan senjata komando di Saranjana. Jadi dengan adanya senjata mandau ini, Pualeba bisa melihat kota Saranjana dengan sangat jelasnya. Menurut artikel yang aku baca, Pualeba ini bercerita kalau di malam-malam tertentu dia dijemput oleh tokoh dari Saranjana dengan menggunakan mobil yang mewah. Bahkan dia juga menjelaskan warna mobilnya tuh terkadang bisa merah, kadang juga kuning. Menurut Pualeba, dia ini bercerita kalau katanya penduduk dari Saranjana ini layaknya manusia pada normalnya. Mereka juga makan nasi, minum kopi, merokok, bahkan mereka juga berbelanja. Tapi ada hal yang harus dihindari oleh Pualeba ini. Jadi dia pantang untuk makan dan minum di area Saranjana. Karena kabarnya kalau dia bisa makan dan minum di sana, dia nggak bakal bisa keluar dari area Saranjana. Karena kelebihan yang dimiliki oleh Pualeba, akhirnya banyak sekali masyarakat yang meminta tolong ke Pualeba untuk mencarikan barang mereka yang telah hilang entah kemana. Karena kabarnya Pualeba ini bisa meminta tolong temannya yang tinggal di Saranjana untuk mencarikan barang yang hilang tersebut. Nah, ada nih satu kasus di mana salah seorang warga yang kehilangan mobilnya. Warga tersebut meminta tolong ke Pualeba, dan Pualeba pun juga meminta tolong ke temannya yang tinggal di Saranjana. Ternyata di luar dugaan, mobil itu sudah dibawa ke salah satu bengkel di Bukit Licin. Di bengkel itu sudah ramai warga yang heboh melihat adanya mobil yang terparkir di depan bengkel tanpa adanya pengemudi. Itu tadi beberapa cerita mistis dari kota Saranjana. Sebenarnya kisah kota Saranjana ini sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat lokal. Tapi untuk masyarakat luar hal ini masih menjadi mistis. Gimana? Kamu percaya dengan keberadaan kota Saranjana ini? Kita diskusi di bawah. Buat kamu yang mau request di next episode kita mau bahas apa? Komen aja di bawah. And see you on next journey. Bye-bye!